Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrilia Dwi Putri dari jurusan PGMI semester 4A, NIM 1908107022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas matematika. Terima kasih. Materi kali ini yaitu pembelajaran pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional, serta operasinya. Pecahan merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A ini disebut sebagai pembilang dan B ini disebut sebagai penyebut. Ada beberapa jenis-jenis pecahan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pecahan murni. Pecahan murni ini di mana nilai pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Seperti itu. Contohnya itu ada 2/3, terus 4/7, 3/8, seperti itu. Pecahan tidak murni ini yaitu pecahan yang nilai pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Seperti itu. Contohnya itu ada 5/3, 4/3, 11/7, seperti itu. Yang ketiga ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan kombinasi dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, seperti itu. Contohnya itu 1/2, 2/3, 3/5, seperti itu. Selanjutnya ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penjumlahan pecahan biasa. Nah, penjumlahan ini itu di mana penyebutnya ini sama sehingga cara menghitungnya pun lebih mudah, seperti itu. Contohnya misalnya itu 1/2 ditambah 3/2. Karena pembilangnya sudah sama, jadi langsung saja dijumlahkan, hasilnya 4/2. Seperti itu. Yang kedua ada penjumlahan pecahan campuran. Nah, kan pecahan campuran itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan pecahan. Contohnya ini misalnya 2/4 ditambah 1/3 sama dengan 6/4 ditambah 1/3 per, masukin yang bawahnya penyebutnya 4 dikali 3 sama dengan 18/12 ditambah 4/12 sama dengan 22/12 sama dengan 1. 10/12 sama dengan 1, 5/6. Dikecilin lagi, seperti itu. Yang ketiga ada pengurangan pecahan. Nah, ini tuh sama dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pengurangan pecahan biasa. Nah, ini juga sama seperti penjumlahan. Namun, ini tuh dikurang, tapi penyebutnya masih sama, kayak gitu. Yang keduanya ada pengurangan pecahan campuran. Penjelasannya juga sama seperti yang di atas, cuman bedanya ini dikurang, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada operasi hitung menggunakan perkalian dan pembagian. Nah, ada rumusnya juga nih. Disimak ya. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Kalau untuk perkalian, kalau untuk pembagian, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A dikali D per B dikali C. Seperti itu. Yang pertama ada perkalian sesama bilangan pecahan biasa. Nah, ini tuh caranya mudah. Kalian itu hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya 2/7 dikali 5/3. Udah tinggal dikaliin aja. 2 dikali 5 sama dengan 10.
7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi hasilnya 10/21. Seperti itu. Yang kedua ada perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, ini tuh caranya tuh tinggal pecahan yang biasa ini dikalikan dengan yang bilangan bulat. Nah, contohnya ini misalnya 9/4 dikali 3 sama dengan, nah tinggal dikalin aja nih yang 9 sama 3-nya. 9 dikali 3 pernya tetap sama, per 4 sama dengan 27/4. Seperti itu. Selanjutnya itu pembagian bilangan pecahan biasa. Caranya ini tuh cukup sederhana. Kita itu tinggal membalik pembilang dan penyebut dari salah satu bilangan pecahan tersebut. Contohnya, 4/3 dibagi 6/8 sama dengan, kita tetap ya, 4/3-nya tetap ditulis 4/3 dikali, nah tadi kan 6/8, kita balik 8/6 sama dengan 32/18, seperti itu. Selanjutnya ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini merupakan himpunan semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B. Adalah bilangan bulat. Bilangan bulat B tidak boleh 0. Jika B bernilai 0, maka bilangan ini menjadi tidak terdefinisikan. Contohnya itu ada 1/5, 1/3, 3/2, 22/7, sampai titik-titik A per B. Nah, disebut bilangan rasional pecahan atau sering disebut pecahan biasa. Nah, bilangan rasional 2 ini ada 1/2, 4, 2/3, 7, 5/6, 15, 1/9, titik sampai C 2A per B. Disebut bilangan rasional pecahan sempurna atau sering disebut pecahan campuran. Seperti itu. Contohnya yaitu misalnya 1/3/4 sama dengan 4 dikali 1, 4 tambah 3, 7, jadi 7/4. Nah, bilangan di atas ini merupakan bilangan rasional pecahan campuran, yaitu angka 1 adalah C, 3 adalah A, dan 4 adalah B. Seperti itu. Selanjutnya ada operasi bilangan rasional. Operasi bilangan rasional berbentuk desimal. Yang pertama itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada bilangan rasional ini berbentuk desimal. Nah, tapi ada aturan tertentu apabila bilangan desimal yang dijumlahkan atau dikurangkan mengandung tanda koma. Pada saat penjumlahan atau pengurangan dua buah bilangan desimal, posisi tanda koma harus sejajar dan banyak angka di belakang koma pada masing-masing bilangan desimal harus sama. Contohnya ini 1 ditambah 1,02 sama dengan 1,00. Nah, karena kalau 1 itu sama aja kayak titik belakangnya itu 00 ditambah 1,02. Nah, titiknya ini harus sama nih, sejajar. Jadi sama dengan 2,02. Begitupun dengan pengurangan sama. Tinggal dikurang seperti itu. Selanjutnya yaitu operasi bilangan rasional berbentuk pecahan. Nah, rumusnya itu ada A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D dikali silang A kali D ditambah ataupun dikurang B kali C per B D. Seperti itu. Terus bawahnya sama dengan atau A plus min B per C sama dengan A per 1. Itu meskipun A itu sama aja, dia itu di bawahnya ada per 1. A per 1 ditambah atau kurang B per C sama dengan AC ditambah atau kurang B per C. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional ini merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B. Dengan A, B adalah bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Namun dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, bilangan irasional ini juga adalah bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa atau A, B. Dan apabila kita mencoba untuk merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti.
dan juga tidak memiliki pola tertentu. Seperti itu. Sifat-sifat bilangan irasional. Yang pertama itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Yang kedua, memenuhi sifat komutatif penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, memenuhi sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. Yang keempat ada memenuhi sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Yang kelima, punya elemen identitas. Yang keenam, setiap elemen mempunyai inverse. Yang ketujuh, operasi perkalian dengan 0 menghasilkan 0. Terus yang kedelapan, tidak mempunyai bentuk desimal yang berulang. Yang kesembilan, mempunyai bentuk akar tidak sempurna dengan hasil desimal tidak berulang. 10, mempunyai sifat tidak tertutup. Seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.